Saya ingat ada peribahasa Afrika bilang butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Banyak sekali kerja harus dilakukan bersama-sama untuk menghasilkan satu anak Papua yang berhasil. Dan sebagai anak Papua, orang lokal, saya berharap ada anak Papua bisa terserap. Karena kalau ada yang bekerja, dia punya sumbangsi untuk kesejahteraan di rumah. Kesempatan ada banyak, tapi kesiapan yang dibutuhkan oleh anak Papua. LP3TKP, lembaga yang saya bangun ini, fungsinya adalah mempersiapkan anak Papua sehingga dia mampu untuk bersaing. Di tanah Papua yang kaya alam, harapan tidak pernah benar-benar padam. Ia hidup di kampung-kampung kecil, di langkah anak-anak yang berjalan jauh menuju sekolah, di wajah-wajah muda yang diam-diam menyimpan mimpi, dan di keyakinan sederhana bahwa suatu hari Papua bisa berdiri sejajar. Namun waktu terus bergerak. Kota-kota di Papua perlahan berubah. Jalan dibuka, gedung bertambah, perusahaan berdiri, kesempatan kerja datang dari berbagai arah. Tetapi di tengah perubahan itu, tidak semua anak Papua ikut bergerak di dalamnya. Masih banyak yang berdiri di tepi perkembangan zaman, melihat dunia melaju cepat, sementara dirinya tertinggal pelan-pelan. Papua masih menghadapi banyak persoalan sosial yang belum selesai. Tingkat pengangguran orang asli Papua masih tinggi. Indeks pembangunan manusia di Papua masih tertinggal dibanding banyak daerah lain di Indonesia. Dan di sejumlah tempat, anak-anak muda tumbuh di tengah lingkungan yang akrab dengan alkohol, kekerasan, putus sekolah, hingga hilangnya arah hidup. Bukan karena mereka tidak punya kemampuan, bukan pula karena mereka tidak ingin maju, tetapi karena ada sesuatu yang selama ini belum benar-benar dipersiapkan, kesiapan manusianya. Karena anak Papua tidak bekerja, dia itu jadi sumbangsi untuk hal-hal yang negatif. Karena dia nganggur, dia tidak ngapa-ngapain. Masalah kesejahteraan kemudian jadi kejahatan, keamanan, dan segala hal. Andai saja anak Papua dia terserap kerja, ya kita sebenarnya mengurangi masalah cukup banyak. Di banyak ruang kerja, anak-anak Papua sering gagal bersaing. Ada yang tidak lolos interview, ada yang kesulitan menghadapi psikotes, ada pula yang diterima bekerja namun tidak mampu bertahan lama. Pelan-pelan stigma terhadap orang asli Papua tumbuh. Mereka dianggap malas, sensitif, sulit disiplin, sulit menyesuaikan diri dengan dunia kerja modern. Pemerintah minta agar lebih banyak OAP bisa bekerja, tapi perusahaan merasa kami susah kalau pekerjakan anak Papua karena mungkin malas, tidak disiplin, sensitif, emosional, mungkin dalam hal berpenampilan juga, dan lain sebagainya. Dan perusahaan jadi lebih memilih untuk pakai SDM yang bahkan tidak berdomisili di Jayapura atau di Papua, ketimbang pakai anak Papua yang kemudian nanti akan bikin masalah dia. Akibatnya, ruang-ruang kerja di tanah Papua perlahan lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar. Kondisi itulah yang bertahun-tahun mengusik pikiran Jose Alvan Ohe, atau yang lebih dikenal sebagai Kakak Jose. Ia bukan pejabat, bukan pula pemilik perusahaan besar.
Ia hanyalah seorang anak Papua yang percaya bahwa persoalan terbesar Papua hari ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, tetapi tentang bagaimana menyiapkan manusianya agar mampu berdiri dan bersaing di tanahnya sendiri. Kesempatan di Papua terlalu banyak, yang kurang adalah kesiapan. Kalimat itu sederhana, tetapi lahir dari perjalanan panjang melihat kenyataan. Di Papua ini kita berlimpah kesempatan, kita nggak butuh kesempatan. Orang datang ke tanah ini untuk ngambil kesempatan di sini. Kesempatan ada banyak, tapi kesiapan yang dibutuhkan oleh anak Papua. LP3TKP, lembaga yang saya bangun ini, fungsinya adalah mempersiapkan anak Papua sehingga dia mampu untuk bersaing. Keberuntungan tidak bikin orang jadi sukses. Orang Papua ini beruntung, istimewa, privilege kita. Tapi kita akan terus sial kalau kita salah gunakan keberuntungan itu. Saat bekerja di dunia Human Resource Development, Kakak Jose menyaksikan sendiri bagaimana banyak anak muda Papua gagal masuk dunia kerja. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena dunia modern menuntut sesuatu yang lebih disiplin, mental, cara berpikir, dan kemampuan bertahan. Dan dari kegelisahan itulah sebuah perjalanan panjang dimulai. Suatu hari, Kakak Jose duduk memandangi daftar hasil rekrutmen sebuah perusahaan. Tak ada satupun nama anak Papua yang lolos. Ia terdiam lama. Masa di tanah ini tidak ada satu anak Papua yang siap bekerja? Pertanyaan itu perlahan mengubah arah hidupnya. Ia meninggalkan pekerjaannya, melepaskan kenyamanan hidupnya, lalu memilih membangun sebuah ruang kecil di Sentani. Ruang sederhana itu kemudian dikenal sebagai LP3TKP Siklop Papua. Di tempat itu, Kakak Jose memulai sesuatu yang jarang dilakukan. Membangun manusia Papua dari dasar yang paling sederhana. Hari demi hari, anak-anak muda Papua datang silih berganti. Ada yang baru lulus sekolah, ada yang sudah lama menganggur, ada pula yang pernah gagal berkali-kali saat mencari pekerjaan. Mereka datang membawa banyak cerita. Ada yang tumbuh tanpa ayah. Ada yang akrab dengan kekerasan. Ada yang pernah tenggelam dalam alkohol. Ada yang merasa hidupnya sudah tak punya arah. Tetapi di tempat itu, mereka tidak dihakimi. Mereka dilatih, dibimbing, dipersiapkan. Kalau orang-orang lain tuh bangun pagi makan dengan nasi roti, minum susu begitu. Kalau kami generasi di Papua ini masih kebanyakan orang sarapan pagi tuh dengan kekerasan gitu. Ada lihat orang tuanya bertengkar, berkelahi. Jadi itu menjadi salah satu faktor yang kalau bisa nanti ditarik benang merahnya tuh bisa kelihatan, oh didiknya di rumah seperti begini, berpengaruh di pendidikannya, berpengaruh, dan itu berdampak. Makanya Bapak Jose tuh ajar sebenarnya lebih ke soft skill. Kita membereskan yang lebih dahulu, yang persoalan-persoalan, yang masa kecil, trauma masa lalu itu benar-benar diajarkan supaya bisa hilang dan kita bisa menerima keadaan dan kita bisa survive untuk melanjutkan kehidupan. Di LP3TKP, pelatihan bukan hanya soal mencari pekerjaan. Anak-anak muda Papua diajarkan menyusun CV, menghadapi interview, mengikuti psikotes, hingga cara berkomunikasi dan berpenampilan saat masuk dunia kerja. Namun yang paling berat justru bukan soal skill, melainkan membentuk karakter. Belajar bangun pagi,
belajar disiplin, belajar mengendalikan emosi, belajar bertanggung jawab, belajar percaya bahwa dirinya berharga. Tapi yang lebih berat adalah pelatihan soft skill-nya. Latih anak Papua untuk bisa bangun pagi, untuk bisa mengurangi rasa malas dalam dirinya, untuk mengelola gaji yang dia terima, untuk mengelola emosi sehingga tidak oversensitif kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan dia. Karena bagi kakak Jose, persoalan Papua bukan sekadar kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi tentang generasi muda yang belum sepenuhnya dipersiapkan menghadapi dunia yang berubah terlalu cepat. Maka, perjuangannya tidak berhenti saat anak-anak itu diterima bekerja. Ia masih menelpon mereka setiap pagi, mengingatkan agar bangun tepat waktu, kadang harus datang langsung ke rumah jika mereka tidak masuk bekerja. Setiap kali perusahaan baru buka di kota-kota besar di Papua ini, selalu anak Papua masuk kerja. Tapi nanti kita datang 3 bulan, 6 bulan lagi, sudah hampir tidak ada karena tidak bertahan. Sebab bekerja adalah satu hal, tetapi bertahan adalah perjuangan yang lain. Ia pernah kehilangan seorang anak binaannya, seorang lulusan STM otomotif, punya kemampuan, namun terlalu lama menganggur. Suatu malam, anak itu pergi dalam keadaan mabuk dan tak pernah kembali pulang. Bagi kakak Jose, itu bukan sekadar kecelakaan, tetapi tanda bahwa ketika anak muda kehilangan arah, masa depan bisa hilang perlahan-lahan. Dan sejak saat itu, ia semakin yakin menyelamatkan satu anak Papua untuk bisa bekerja berarti menyelamatkan satu kehidupan. Semua perjuangan itu dijalani hampir tanpa jeda. Setiap hari, kakak Jose menempuh perjalanan Jayapura Sentani. Pagi berangkat, larut malam baru pulang. Honor sebagai pembicara dan motivator sebagian besar kembali dipakai untuk membiayai lembaga. Puluhan relawan membantu di tengah segala keterbatasan itu, membuat kakak Jose tetap berjalan. Karena ada terlalu banyak anak muda Papua yang menurutnya belum boleh dibiarkan kalah. Begitu sampai terjun langsung dengan beliau, kegiatan-kegiatan beliau itu sangat menyentuh hati saya gitu. Jadi saya tetap masih bertahan sampai saat ini. Namun bagi kakak Jose, membangun manusia Papua tidak bisa dimulai hanya ketika seseorang mencari pekerjaan. Ia harus dimulai lebih awal, dari anak-anak, dari kampung-kampung, dari ruang-ruang belajar sederhana yang seringkali luput dari perhatian. Dari kegelisahan itu, LP3TKP memulai sebuah gerakan baru bernama Belimbing Mas, belajar dan membimbing masyarakat. Program ini menjadi upaya untuk mendekatkan pendidikan dan pendampingan kepada masyarakat Papua. Di sini saya mengalami banyak sekali. Yang tadi kakak sudah sampaikan. Dari karakter anak yang mungkin dari rumah, mungkin mamanya tidak ada, tidak ada bapak. Terus bapak tidak dia di rumah, mungkin pagi dia datang masih masalah apa. Tapi dari yang kakak sampaikan ini saya kira mungkin bagus. Kakak bisa datang ke sekolah, kakak punya tim, mungkin
mungkin nanti saya bisa bicara dengan ibu kepala sekolah. Saya berharap sekali anak-anak ini butuh bimbingan dari kakak punya tim. Di sini saya mau sampaikan bahwa program ini sangat penting. Kegiatan yang Bapak Jose ajarkan ke kami itu ada 2, soft skill dengan skill. Jadi kalau skill itu biasa beliau ajarkan tentang cara menulis surat lamaran, cara membuat CV, cara untuk interview dengan orang gitu. Itu Bapak mengajarkan secara detail gitu. Sedangkan dari soft skill biasa ajar tentang karakter-karakter. Beliau datang dan mengajar kami untuk cara harus tetap berjuang, bagaimana mampu bersaing gitu. Melalui Belimbing Mas, LP3TKP mengirim guru, pengajar, dan relawan ke berbagai wilayah untuk membantu anak-anak belajar, mendampingi masyarakat, serta membangun semangat pendidikan dari akar rumput. Silakan pegang hidung. Sekarang pegang dagu. Di tempat-tempat yang jauh dari keramaian kota, para relawan hadir bukan hanya sebagai pengajar. Mereka menjadi kakak, pendengar, dan penyemangat bagi anak-anak Papua. Karena bagi kakak Jose, membangun Papua tidak bisa menunggu sampai seseorang dewasa. Ia harus dimulai sejak anak-anak itu belajar bermimpi. Belimbing Mas mungkin baru dimulai. Namun semangatnya lahir dari kegelisahan panjang bahwa masih banyak anak Papua yang membutuhkan pendampingan, perhatian, dan keyakinan bahwa masa depan mereka layak diperjuangkan. Perjalanan itu kemudian membawa berkeliling tanah Papua, dari Jayapura, Wamena, Sorong, Nabire, hingga Merauke. Ia masuk ke sekolah, gereja, kampus, dan ruang-ruang kecil tempat anak muda Papua berkumpul. Ia berbicara tentang harga diri, tentang masa depan, tentang keberanian untuk berubah, tentang bagaimana orang Papua harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Perjalanan itu bahkan meluas hingga berbagai kota di Indonesia. Kakak Jose mendatangi mahasiswa-mahasiswa Papua di Yogyakarta, Malang, Bandung, Jakarta, Surabaya, hingga Bali. Ia masuk ke asrama-asrama mahasiswa Papua, duduk bersama mereka, mendengar kegelisahan mereka, dan mengingatkan bahwa kuliah bukan sekadar mencari ijazah, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk kembali membangun tanah sendiri. 1, 2, 1, Papua. Kakak Jose adalah seorang motivator yang saya pikir penting sekali untuk mendorong generasi muda, karena hari ini juga kita kegiatan begitu banyak antusias anak-anak muda Papua hadir karena mereka tahu bahwa tidak berharap pada satu kegiatan saja, dalam arti dari dulu kita berpikir bahwa semua harus jadi PNS, tapi dengan kegiatan-kegiatan
sosial begini yang membangun entrepreneur khususnya anak-anak muda Papua ini sebuah dorongan yang baik dan hampir wilayah kita cukup luas tapi kita tidak mampu menguasainya dan banyak orang datang mencari ruang hidup di Papua sebagai bagian dari tempat di mereka bisa mendapatkan segala sesuatu. Papua bukan tanah kosong, Papua ada ruang di mana kita bisa mencari makan, kita bisa mencari hidup, mendapatkan uang di sana untuk memajukan orang Papua itu sendiri. Ayo generasi muda, saya pikir ruang kamu banyak, hutan kamu luas, di mana kamu bisa mendapatkan segala sesuatu untuk diangkat dan menjadi produk-produk yang bisa dapat bersaing dengan teman-teman di luar Papua dan prinsip kalian bagaimana bisa percaya diri dengan apa yang kalian pulang. Bagi kakak Jose, Papua tidak kekurangan orang pintar. Papua hanya terlalu lama lupa bahwa manusia adalah fondasi pertama pembangunan. Karena jalan yang megah tidak akan berarti jika manusianya kehilangan arah. Gedung yang tinggi tidak akan bertahan jika generasinya tidak dipersiapkan. Dan masa depan Papua tidak akan berubah hanya karena bantuan, tetapi karena manusianya mulai percaya pada dirinya sendiri. Mereka adalah OAP. Alasan kenapa harus orang asli Papua karena salah satu alasan saya membangun bisnis adalah dengan membuka peluang pekerjaan baru buat orang asli Papua. Kalau tantangan sendiri dalam segi stigma yang diberikan kepada orang asli Papua, kebanyakan karena stigma itu terjadi karena ada masalah-masalah sosial yang terjadi atau masalah ekonomi yang terjadi di kalangan orang asli Papua itu sendiri. Jadi saya berharap kegiatan ini bisa menolong atau mendukung orang asli Papua termasuk saya sendiri untuk bisa mempunyai wawasan atau stigma tentang misalnya orang Papua tidak mampu atau tidak bisa. Itu membuat kami untuk lebih terdorong lagi menjadi anak asli Papua yang bisa berdaya di atas tanah kami sendiri. Dunia kerja mungkin tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi bukan berarti kita sebagai anak muda atau sebagai orang asli Papua kita tidak bisa. Tetapi itu membuat kita secara manusia atau secara orang bisa melihat bahwa kebutuhan ekonomi menuntut kita untuk menjadi orang yang bisa lebih berdaya dan bisa menjadi orang yang bisa berkarya di atas tanah kita sendiri. 3, 2, 1. Hari ini, langkah itu mungkin masih kecil. Hanya sebuah ruang pelatihan sederhana, hanya beberapa relawan, hanya satu orang yang terus berjalan dari kota ke kota. Namun, dari tempat-tempat kecil itulah, harapan seringkali lahir. Perlahan, sunyi, tanpa banyak sorotan. Dan selama masih ada orang-orang yang memilih membangun manusia, Papua akan selalu memiliki cahaya. Tak selalu besar, tak selalu terang, namun cukup untuk menjaga harapan itu tetap hidup. Tapi